Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Anus Purba dengan NIM D1C1 21024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir mata kuliah rekognisi, yaitu Teknologi Bioenergi, dengan judul laporan Perencanaan Pembuatan Biobriket Limbah Mahkota Nanas, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yernisa STP MSI. Latar belakang, usaha untuk mencari bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui atau renewable, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomis perlu terus dilakukan karena ketersediaan bahan bakar minyak bumi terbatas dan sifatnya tidak terbarukan, sehingga diprediksikan akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan menimbulkan adanya krisis energi. Dan kebutuhan minyak bumi yang semakin besar merupakan tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu caranya adalah dengan membuat bahan bakar alternatif, yaitu berupa biobriket. Adapun tujuan laporan yang saya buat yaitu untuk memanfaatkan limbah mahkota nanas menjadi biobriket sebagai energi alternatif ramah lingkungan untuk mengetahui potensi limbah mahkota nanas sebagai bahan baku pembuatan briket. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan biobriket yaitu limbah mahkota nanas, tepung kanji, air, dan minyak tanah. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan biobriket yaitu drum Pertamina atau drum cat, wadah baskom atau panci, cetakan biobriket, mortar, alu, seng untuk sebagai alas ketika menjemur, gelas ukur, grinder, cutter atau gunting, oven, kompor, cawan porselin, furnace, desikator, ayakan mes 60, kalorimeter, dan timbangan analitik. Adapun prosedur kerja dalam pembuatan biobriket, yaitu yang pertama adalah persiapan persiapan mahkota nanas. 5 mahkota nanas yang telah diambil dibersihkan dari kotor-kotoran yang terikut, lalu dilakukan pengecilan ukuran 2-3 cm dengan menggunakan cutter atau gunting, dan dicuci menggunakan air bersih kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang selanjutnya yaitu pembuatan arang mahkota nanas. Setelah sampel mengering, selanjutnya dilakukan proses karbonisasi dengan cara sampel dimasukkan ke dalam drum cat dan dilakukan karbonisasi di dalam drum Pertamina. Proses karbonisasi dalam penelitian ini menggunakan drum cat yang kemudian dikarbonisasi ke dalam drum Pertamina, sehingga proses karbonisasi mahkota nanas pada keadaan tanpa udara. Selanjutnya yaitu penghalusan arang mahkota nanas. Arang yang telah dihasilkan dari proses karbonisasi ditumbuk menggunakan mortar dan alu, dan dapat juga dihaluskan menggunakan grinder. Selanjutnya didapatkan sampel halus berupa bubuk arang, kemudian bubuk arang diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 60 mes. Sesuai dengan SNI 0162352000. Yang keempat yaitu pencetakan biobriket. Perekat diperlukan dalam pembuatan biobriket. Hal ini sifat alami bubuk arang yang cenderung saling memisah. Perekat yang digunakan adalah kanji. Langkah awal pembuatan perekat adalah dengan memanaskan air, bubuk arang dan tepung kanji diaduk hingga merata. Lalu ditambahkan air yang telah dipanaskan dan diaduk hingga tercampur rata. Sebelum adonan mengeras, lakukan pencetakan biobriket segera dengan menggunakan alat pencetak biobriket. Yang kelima yaitu pengeringan biobriket. Pada penelitian ini dilakukan metode pengeringan dengan dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 hari, kemudian di-open agar biobriket benar-benar kering. Berikut adalah diagram alur pembuatan biobriket dari limbah mahkota nanas, yaitu dari mahkota nanas, limbah mahkota nanas, proses pembersihan mahkota nanas, proses pengecilan ukuran mahkota nanas dengan ukuran 2-3 cm, proses pengolahan mahkota nanas menjadi arang,
proses penghalusan arang mahkota nanas dengan ukuran 60 mes, proses pengolahan bahan perekat, proses pencampuran tepung arang dengan bahan perekat, proses pencetakan biobriket, dan proses proses pengeringan biobriket dan menjadi briket. Selanjutnya yaitu pembahasan hubungan bioenergi dengan program Capstone Design Project. Dengan adanya pemanfaatan limbah pertanian dari perkebunan nanas dan pengolahan nanas di desa Tangkit Baru yang mengubah biomasa menjadi biobriket diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan limbah pertanian bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu metode analisis biobriket. Yang pertama yaitu kadar air. Kadar air dalam pembuatan briket arang sangat berpengaruh terhadap kualitas briket arang. Semakin tinggi kadar air akan menyebabkan kualitas briket arang menurun. Terutama akan berpengaruh terhadap nilai kalor briket briket arang, dan briket arang akan lebih sulit untuk dinyalakan. Rumus perhitungan kadar air yaitu persen kadar air sama dengan W2 kurang W3 per W1 kali 100%, di mana W1 yaitu massa sampel, W2 yaitu cawan tambah sampel sebelum open, W3 yaitu rata-rata akhir cawan tambah sampel setelah open. Selanjutnya yaitu kadar abu. Kadar abu adalah sisa pembakaran yang dihasilkan sampel yang asalnya dari bahan anorganik yang ikut terbakar pada saat pembakaran berlangsung. Biobriket dengan kadar abu yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pengotoran, kausan, korosi peralatan. Jika kadar abu pada biobriket tinggi, maka akan mengakibatkan terbentuknya kerak yang banyak. Semakin rendah kadar abu biobriket, maka akan semakin baik nilai kalor yang dihasilkan oleh briket tersebut. Rumus perhitungan kadar abu yaitu persen kadar abu sama dengan C kurang A per B kali 100%, di mana A sama dengan berat cawan kosong, satuannya gram, B itu yaitu berat sampel, satuannya gram, C itu yaitu berat abu dan berat cawan setelah furnace, satuannya adalah gram. Selanjutnya itu uji pembakaran biobriket. Pengujian laju pembakaran adalah proses pengujian dengan cara membakar briket untuk mengetahui lama nyala suatu bahan bakar, kemudian menimbang massa briket yang terbakar. Lamanya waktu penyalaan dihitung menggunakan stopwatch, dan massa briket ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Untuk rumus perhitungan uji pembakaran briket yaitu laju pembakaran sama dengan massa briket terbakar per waktu pembakaran. Analisis selanjutnya itu yaitu densitas. Densitas atau rapat jenis suatu zat adalah ukuran untuk konsentrasi zat tersebut dan dinyatakan dalam massa persatuan volume. Sifat ini ditentukan dengan cara menghitung nisbah atau rasio massa zat yang terkandung dalam suatu bagian tertentu terhadap volume bagian tersebut. Densitas mempengaruhi terhadap laju pembakaran, nilai kalor, dan kadar zat menguap. Densitas memiliki pengaruh signifikan karena berbanding lurus dengan laju pembakaran. Rumus perhitungan analisis densitas yaitu P sama dengan M per P, di mana P sama dengan densitas satuannya gram per centimeter kubik, M sama dengan massa briket satuannya gram, V sama dengan volume briket satuannya sentimeter kubik. Analisis selanjutnya yaitu nilai kalor. Nilai kalor bahan bakar terdiri dari nilai kalor adalah kalor yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna satu satuan berat bahan bakar padat atau cair, atau satu satuan volume bahan bakar gas pada tekanan tetap. Apabila semula air yang mula-mula berwujud cair
setelah pembakaran mengembun, kemudian mencair kembali, nilai dalam bahan bakar dan air terbentuk dari pembakaran bahan bakar. Rumus perhitungan nilai kalor yaitu nilai kalor sama dengan T2 kurang T1 per M, di mana keterangan di mana C merupakan ketetapan setiap bahan yang dibakar untuk menaikkan 1 derajat Celcius temperatur air dan perangkat kalorimeter. Sedangkan T1 merupakan suhu awal selama pengujian, satuannya derajat Celcius. T2 merupakan suhu akhir selama pengujian, satuannya derajat Celcius. Kesimpulan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan limbah mahkota nanas adalah melalui pengolahan limbah produksi pertanian tersebut menjadi briket. Dibuatnya biobriket dari mahkota nanas adalah untuk mengurangi limbah pertanian berupa mahkota nanas sehingga limbah mahkota nanas yang terbuang sia-sia dapat terkurangi serta menambah nilai ekonomis dari limbah tersebut dengan dibuat menjadi biobriket. Demikianlah hasil presentasi laporan demikianlah hasil presentasi laporan yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.